Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kuswardani, Sarjana Senterapan, Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi fisioterapi, program Diploma 3, Fakultas Kesehatan dan Keteknisian Medik Universitas Widya Husada Semarang. Saya mengajar sesuai bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu salah satunya adalah mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan bobot 1 SKS pada semester 1. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat potensi yang diharapkan kepada mahasiswa dan metode pembelajaran yang saya sampaikan pada mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan. Adapun deskripsi mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan ini adalah mempelajari tentang sejarah fisioterapi, hak dan kewajiban fisioterapi pada pasien atau klien, kemudian prosedur kerja fisioterapi, RPJP kesehatan yang berlaku di Indonesia, tanggung gugat profesi, regulasi dan legislasi praktek fisioterapi agar tenaga fisioterapi mampu merefleksikan nilai-nilai moral sebagai faktor pengendali kaitannya dengan apa yang baik dan apa yang buruk, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya. Secara lebih spesifik, mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan ini dimulai dengan pengantar tentang etika dan norma secara umum yang berlaku di masyarakat. Kemudian pertemuan selanjutnya akan menjelaskan mengenai etika profesi fisioterapi dan hukum kesehatan yang berlaku di Indonesia. Topik pembahasan dimulai dari pengantar, pembahasan dilanjutkan dengan diskusi. Setelah UTS nanti akan dikemas dalam bentuk project based learning di mana mahasiswa melakukan critical thinking sesuai dengan evidence based. Kompetensi yang diharapkan dalam materi ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan aspek legal dan etika profesi dalam pelayanan kesehatan fisioterapi sepanjang rentan kehidupan. Dengan mempelajari mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan bagi mahasiswa fisioterapi program studi fisioterapi Diploma 3, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama, mampu memahami tentang sejarah fisioterapi baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan mempelajari mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan ini, kita harapkan mahasiswa mampu memahami tentang pertama, sejarah fisioterapi baik dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang kedua, memahami hak dan kewajiban fisioterapi pada pasien atau klien. Yang ketiga, memahami prosedur kerja fisioterapi di lapangan pekerjaan nanti. Kemudian yang keempat, memahami RPCB kesehatan yang berlaku di Indonesia. Yang kelima, memahami tanggung gugat profesi. Kemudian yang keenam, memahami regulasi dan legislasi praktek fisioterapi. Dan yang terakhir, melaksanakan etika profesi dan hukum kesehatan dalam setiap pelayanan fisioterapi nanti. Untuk mencapai kompetensi mahasiswa yang diharapkan, saya menggunakan beberapa buku dan artikel ilmiah yang mendukung pembelajaran. Adapun referensi buku, salah satu contohnya adalah yang berjudul Etika Profesi Hukum karangan dari Farid Wajdi pada tahun 2019.
kemudian buku berjudul Etika Profesi dan Aspek Hukum Kesehatan karangan Herniawati dan kawan-kawan pada tahun 2020, kemudian Etika Profesi dan Hukum Kesehatan karangan Yanuar Amin terbit tahun 2017. Berikut saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya, yaitu dengan menggunakan metode DIA, yaitu adalah Delivery, Interaction, dan Assessment. Dan untuk penyampaian pembelajaran teori, saya melakukan dengan tatap muka secara langsung, dan materi saya sampaikan dengan bahan PPT dengan metode ceramah. Dan dalam setiap perkuliahan saya selalu berusaha membuat mahasiswa untuk dapat berpartisipasi secara aktif untuk bertanya, berpikir kritis, dan menyampaikan pendapat sesuai topik materi yang disampaikan. Saya juga membuka forum diskusi dan tanya jawab di akhir sesi pembelajaran dengan tujuan agar proses pembelajaran mengajar di kelas berjalan dengan komunikatif. Metode asesmen penilaian mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan terdiri dari 5 poin penilaian, yaitu UTS sebanyak 25%, UAS 25%, penugasan 20%, seminar 20%, dan soft skill 10%. Berikut saya sampaikan salah satu video pembelajaran mata kuliah etika profesi dan hukum kesehatan dengan topik regulasi dan legislasi praktek fisioterapi. Mari kita simak bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Hari ini adalah pertemuan ke-9 dari materi etika profesi dan hukum kesehatan. Ya. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan itu adalah regulasi dan legislasi praktek fisioterapi. Jadi, walaupun kalian baru semester 1, jadi harus tetap mengenal aturan apa aja sih yang mengatur fisioterapi nanti di dunia kerja, gitu ya. Jadi, regulasi itu adalah dalam konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan atau tren. Jadi intinya adalah regulasi itu aturan atau perundang-undangan yang dibikin oleh suatu lembaga, daerah, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian legislasi, ya. Legislasi ini adalah lembaga ya yang membuat sebuah aturan tersebut. Biasanya kalau di Indonesia ini adalah DPR. Jadi DPR dengan persetujuan presiden sehingga lahirlah suatu perundang-undangan yang nanti akan diaplikasikan di masyarakat. Nah, regulasi dan legislasi yang ada di Indonesia yang mengatur tenaga kesehatan fisioterapi itu adalah yang pertama, Dasar Republik Indonesia yang tahun 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 ini yang mengatur tentang konsumen. Kenapa kok Undang-Undang konsumen ini bisa masuk? Karena kita itu adalah pemberi jasa, penjual jasa. Maka undang-undang ini yang akan mengatur kita bagaimana cara memperlakukan seorang konsumen dengan baik. Nah, konsumen ini siapa? Konsumen ini adalah pasien kita nanti. Kemudian yang ketiga itu adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 ini mengatur tentang tenaga kesehatan. Nah, jelas kalau di sini karena kita fisioterapi itu adalah bagian dari tenaga kesehatan. Kemudian undang-undang yang terbaru itu adalah nomor 17 tahun 2023. Ini yang mengatur tentang kesehatan. Kemudian untuk peraturan menteri atau Permenkes yang benar-benar real untuk fisioterapi itu ada 2. Nomor 80 tahun 2013 ini adalah tentang mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktek fisioterapi. Kemudian yang terakhir itu Permenkes nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Nah, hari ini pertemuan ke-9 ya. Dalam regulasi ini, Ibu akan membahas tentang Permenkes nomor 80 tahun
2013 ya, yang mengatur tentang bagaimana sih fisioterapi itu bisa praktek dan siapa sih yang dianggap sah sebagai seorang fisioterapi. Kita bahas di sini. Kita harus mengenal apa sih yang mengatur fisioterapi. Nah, di sini udah kelihatan ya. Jadi pas saat kalian masuk ke D3 fisioterapi ini, ada nggak yang merasa saya salah memilih jurusan? Nggak ada ya? Sudah tahu seperti apa fisioterapi pandangan pada awalnya? Sudah? Seperti apa, Mbak Bona? Kalau fisioterapi itu setahu saya tuh orang yang nerapi biasanya pada pasien stroke kebanyakan. Setahu saya itu. Ya, yang menangani, yang menerapi ya, yang menerapi pasien stroke. Jadi salah satu peran fisioterapi itu adalah ini ya, seperti dalam pengertian ini, yaitu kita memulihkan atau memelihara fungsi gerak manusia. Intinya itu. Kalau menurut Permenkes nomor 80 tahun 2013 ini, intinya adalah fisioterapi itu adalah sebuah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok. Kenapa kok individu atau kelompok? Individu seperti tadi, pasien stroke. Kita secara individu langsung ke pasien stroke. Nah, kelompok bisa. Misalnya pasien stroke tinggal pemulihan, kita latih senam stroke, misalnya seperti itu. Jadi bisa individu dan bisa kelompok. Nah, kemudian mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan. Nah, jadi peran fisioterapi, jangan sampai kalian menyesal istilahnya ya, nanti lulus dari sini, aduh nganggur. Sebenarnya fisioterapi kalau kalian mau kerja dimanapun, itu nggak mungkin nganggur. Karena masih banyak dibutuhkan. Karena fisioterapi dari bayi, ya, pediatri sampai dengan geriatri, pasien lansia, kita bisa masuk ke sana. Itu keuntungan plus dari fisioterapi. Nah, apa yang saja yang bisa dilakukan itu adalah dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan fisik, beberapa modalitas yang kita miliki, misalnya IR, SWD, kayak gitu. Itu bisa kita gunakan, walaupun tanda kutip ya, alat itu bukan milik fisioterapi. Semua tenaga kesehatan bisa menggunakan, tapi poin plusnya fisioterapi tahu mekanisme bagaimana alat itu bekerja. Itu poin plus dari fisioterapi. Kalau tenaga kesehatan lain bisa jadi mereka hanya tahu menggunakan saja, tidak tahu cara kerja dari alat tersebut untuk mengatasi suatu problematika dari pasiennya. Kemudian ini ya, ayat 4 dari tadi, kita akan bahas tentang surat tanda registrasi fisioterapi. Nah, atau disingkat dengan STRF. Nanti kalian lulus dari sini, D3 Fisioterapi, Widya Husada Semarang gitu ya. Kalian nanti akan diminta untuk ujian UKOMNAS. Setelah UKOMNAS lulus, kalian akan mendapatkan sertifikat atau surat tanda registrasi fisioterapi atau disebut dengan STRF. Ini kan dalam pengurusannya kan harus punya SRF dulu, baru bisa mengurus surat izin praktek fisioterapi. Biasanya ke dinas kesehatan setempat pengajuannya. Hanya dengan itu aja, sama kamu bekerja di mana, muncullah SIPF gitu, surat izin praktek fisioterapi. Kemudian surat izin kerja fisioterapi ini intinya yang penting biasanya keluarnya pas kita pengajuan SIPF nanti langsung disertai dengan surat izin kerja fisioterapi. Di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau standar profesi fisioterapi ini nanti yang menentukan organisasi kita. Nah, organisasi kita itu kan ini ya. Nanti kalian wajib setelah lulus dari sini harus ikut masuk sebagai anggota organisasi kita, Ikatan Fisioterapi Indonesia. Pasal 3, jadi Ibu hanya ambil poin-poinnya aja di sini. Nah, pasal 3, berdasarkan pendidikannya, fisioterapi itu dikualifikasikan menjadi 4. D3 fisioterapi itu nanti kalian kalau lulus, D4 fisioterapi atau sarjana sains terapan, kemudian profesi, yang terakhir adalah spesialis. Kemudian pasal 4, ya. Ini fisioterapi untuk melakukan pekerjaan dan praktek harus mempunyai STRF. Kemudian tadi ya yang untuk mendapatkan STRF Ibu sudah jelaskan bagaimana caranya. Kalau kalian langsung dapat setelah
dinyatakan lulus uji kompetensi nasional. Kemudian pasal 6, intinya. Siapa sih yang bisa mendapatkan STRF? Semua golongan 4 tadi itu bisa mendapatkan STRF. Bisa nggak sih Bu untuk mendapatkan SIPF? Kira-kira bisa nggak? Belum tahu. Oke. Kalau SIPF, kalau kalian sudah terdaftar bekerja di suatu tempat, itu wajib mempunyai STR, SIPF, dan SIKF. Wajib. Nah, nanti pas kalian masuk ke dunia kerja, misalnya di rumah sakit, nanti akan dimintai STRF-nya, STR-nya, kemudian untuk kepengurusan 2 surat ini. Jadi otomatis dapat tempat. Nah, masalahnya itu tadi. Jadi lebih rumit karena apa? Untuk kepengurusan SIPF kalian harus punya 25 SKP. Ibu tidak tahu aturan ini akan berlaku kapan. Nah, di sini juga akan dijelaskan ini ya. Siapa sih yang bisa menjadi fisioterapi mandiri? Nah, yang bisa menjadi fisioterapi mandiri itu adalah ini ya, yang lulus dari profesi dan spesialis. Kalau D3, kita nanti kalian ya D3, itu tidak bisa menjadi fisioterapi mandiri. Harus di bawah pengawasan dari profesi atau lulusan spesialis. Kemudian untuk pasal 9, untuk memperoleh SIPF dan SIKF, ini ya, fotokopi ijazah, fotokopi STR, surat keterangan sehat dari dokter, surat pernyataan ini ya, memiliki tempat kerja, misalnya rumah sakit dan sebagainya. Kalau mandiri ya berarti punya tempat untuk praktek mandiri. Kemudian pas foto, kemudian rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan. Nah, rekomendasi dari Kepala Dinas ini didapatkan dari mana? Kalau kamu sudah memenuhi 25 SKP. Jadi agak susah. Tapi ini baru sosialisasi ya. Sudah mulai pelaksanaan, cuma sistemnya belum siap. Sebenarnya ini kalau benar-benar terjadi agak sedikit mempersulit yang sudah bekerja di rumah sakit. Kemudian pasal 10 ya, kalau ini warga asing tidak perlu Ibu bahas ya. Di mana sih kita bisa bekerja sebagai tenaga kesehatan? Yang pertama puskesmas, klinik, rumah sakit, dan mandiri, praktek mandiri. Nah, dari sini sebelum Ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, silahkan Mbak Salma, ada yang ditanyakan? Jadi dari penjelasan Ibu, apakah kita yang lulusan D3 ini bisa melakukan praktek mandiri Bu? Seperti visit ke pasien ke rumah-rumah gitu Bu? Untuk saat ini, Ibu mengatakan kalau mandiri, pure mandiri, tidak bisa. Walaupun sebenarnya banyak sekali juga fisioterapi dari D3, lulusan D3 fisioterapi yang melakukan home visit ya. Tapi tidak bisa. Harus paling enggak, misalnya kalau kalian nanti bekerja di rumah sakit atau klinik, yang bertanggung jawab home visit kalian harus seizin dari klinik atau rumah sakit. Nanti apabila terjadi sesuatu malpraktek, kita kan nggak tahu ya. Siapa tahu si pasien kamu lakukan infrared ternyata terjadi luka bakar dan komplain gitu ya. Kalian ada yang menaungi, yaitu adalah rumah sakit atau klinik tersebut. Atau paling tidak minimal adalah dari praktek mandiri ini tadi, misalnya dari profesi fisioterapi kayak gitu ya, lulusan fisioterapi. Sekarang juga banyak kok, siapa nih yang mau ikut join aplikasi fisioterapi itu loh, banyak sekali itu sekarang. Nah itu dia juga berizin. Jadi yang mempunyai aplikasi itu adalah fisioterapi yang sudah lulusan profesi biasanya yang bertanggung jawab. Nah nanti kalian menjadi anggotanya, kalian sebar gitu ya dimanapun kotaknya, mandiri di situ, walaupun kalian lulusan D3 fisioterapi bisa nggak? Bisa, tapi tanggung jawab dari si ini tadi profesinya. Tapi seharusnya kalian sebelum kalian benar-benar terjun ke lapangan harus benar-benar sudah legalitasnya sudah jelas. Gitu ya. Ada lagi yang pertanyaan lain? Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Bu, paham. Oke. Yuk, ada yang bertanya? Oke, Mas Didimus. Ya, silakan Mas Didimus. Izin bertanya Bu. Tadi kan kalau kita sudah lulus, kita mengikuti ujian kompetensi nasional UKOMNAS. Nah, setelah mengikuti UKOMNAS itu kita dapat STRF itu tadi kan Bu.
Tapi ada peraturan baru kalau STRF itu seumur hidup. Nah, nanti kalau di kita habis lulus itu langsung dapat yang seumur hidup atau dapat yang 5 tahunan dulu, terus ada prasyarat untuk mendapatkan yang STRF seumur hidup gitu. Ya, oke. Kalau sesuai dengan Permenkes nomor 80 tahun 2013 ini belum update ya. Karena mau STRF, SIPF, SIKF itu waktunya hanya 5 tahun. Nah, tapi sekarang sudah masif disosialisasikan ke organisasi fisioterapi bahwa STRF sekarang sudah bisa pengajuan seumur hidup. Termasuk ibu kemarin itu sebelumnya kan masih 2 tahun. Kemudian ibu mengajukan pembaharuan STRF seumur hidup. Itu bisa. Karena belum kadaluarsa gitu. Itu bisa pengajuan seumur hidup dengan administrasi 100.000 waktu itu. Dan cepat sekali. Sehari itu langsung muncul dan print out sendiri. Gitu. Itu yang untuk yang sudah masih berlaku, kemudian pengen yang seumur hidup. Nah, untuk kalian nanti itu kan lulus uji kompetensi nasional ya, kemudian muncullah STRF seumur hidup, tapi nggak serta-merta muncul begitu saja ya, karena nanti kalian hanya dapat surat keterangan lulus uji kompetensi nasional. Habis itu kalian urus sendiri ke sistem ya, ke sistem untuk pengajuan STR, kemudian kamu upload syarat-syaratnya di situ, baru STR nanti muncul yang seumur hidup. Mungkin juga sama administrasinya 100.000. Gitu. Nah, yang perpanjangan, ini kan sudah seumur hidup yang STRF, SIPF, SIKF tetap 5 tahun. Dengan syarat tadi 25 SKP dari Kementerian Kesehatan. Jadi pusat sana. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Udah. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang bertanya? Oh iya, silahkan. Izin bertanya Bu, bagaimana cara ikut serta menjadi anggota profesi fisioterapi? Sama semisal saya sudah mengurus nih di Semarang, terus saya pindah tempat tinggal di Solo, apakah saya harus mengurusnya lagi di tempat tinggal yang baru? Ya, oke. Walaupun kalian masih lama ya lulusnya ya. Tapi perlu tahu juga, dan siapa tahu nanti kalian lulus udah ada aturan baru, kan kita juga nggak tahu juga gitu. Kita selalu mengikuti update aturan yang terbaru. Nah, gini, untuk menjadi anggota profesi itu nanti kalian rumahmu mana Mbak Buna? Dari daerah mana? Purwodadi. Purwodadi. Nah, misalnya Purwodadi itu kelihatannya sudah ada IV cabang Purwodadi ya, kalau nggak salah sih. Nah, itu nanti kalian langsung daftar ke sana. Biasanya per IV cabang mempunyai syarat masing-masing. Kalau di Semarang sini diminta untuk kehadiran 3 kali minimal, harus ikut pertemuan IV gitu ya, beserta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian daftar ke IV-nya itu. Nah, setelah 3 kali pertemuan ini, baru kamu akan dimasukkan ke dalam anggota IV cabang. Misalnya kalau di Semarang seperti itu aturannya. Kalau di tempat lain Ibu kurang paham. Kemudian misalnya kamu di Purwodadi sudah ikut nih, sudah terdaftar gitu ya. Kemudian ternyata harus pindah kerja, misalnya di Semarang ya, Semarang sini. Nah, itu kamu harus mengurus perpindahan keanggotaan cabang. Dari Purwodadi dicabut, pindah ke Semarang. IV ini, keanggotaan IV itu adalah tergantung tempat kerja, bukan asal kita ya. Gitu. Kalau ibu kan orang Demak nih, tapi kerjanya di Semarang, maka IV-nya harus ikut Semarang, nggak bisa ikut Demak. Kalau kamu misalnya di Purwodadi dilaju ke Semarang, tetap harus ikutnya IV-nya adalah IV Semarang. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Iya Bu. Ya. Untuk kalian nanti lulus nanti sudah menjadi fisioterapi, kalian bisa melakukan apa saja sih? Nah, untuk tenaga fisioterapi yang bisa dilakukan itu adalah kita penanganan pasien yang pertama adalah kita lakukan asesmen dulu. Dari asesmen itu akan muncul diagnosanya apa? Misalnya frozen shoulder, LBP, stroke misalnya dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita planning nih, apa yang modalitas apa yang bisa kita berikan ke pasien. Kita evaluasi hasilnya bagaimana gitu ya, memuaskan atau tidak. Kita harus punya goal nih,
pasien ini harus sampai mana. Nah, kalau misalnya nggak sampai ke goalnya, kita harus mengevaluasi apa yang salah dengan pelayanan kita, gitu ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ulang, kita lakukan dengan metode yang berbeda untuk mengatasi problematika fisioterapinya. Nah, kita juga boleh merujuk ke teman sejawat. Teman sejawat itu siapa aja sih? Mungkin keperawatan, dokter, dan sebagainya. Nah, yang bisa menerima pasien langsung ke fisioterapi itu hanya fisioterapi mandiri ya. Yang lainnya nggak bisa. Yang lainnya harus rujukan. Itu keuntungan dari fisioterapi mandiri. Makanya kalian jangan puas hanya D3 fisioterapi aja, lanjutlah ya nanti ke S1 fisioterapi atau D4 fisioterapi, kemudian lanjut ke profesi untuk bisa mendirikan sendiri praktek fisioterapi secara mandiri. Kewajiban fisioterapi, hak dan kewajiban fisioterapi. Haknya apa aja sih? Pertama, memperoleh perlindungan secara hukum. Kenapa? Apakah pekerjaan fisioterapi itu bisa melanggar hukum? Bisa banget. Kalau kalian sengaja maupun tidak sengaja melakukan malpraktek atau hal yang merugikan pasien. Kemudian pasien menuntut kalian secara hukum, nah ini kalian bisa dituntut ya. Makanya kita punya hak untuk perlindungan secara hukum. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien. Karena terkadang ditutup-tutupi informasi dari pasiennya. Jadi kita mau memberikan pelayanan kesehatan itu terkadang nggak sesuai goal. Karena apa? Informasi yang kita terima tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pelayanan sesuai kompetensi. Yang keempat, menerima imbalan dari jasa yang kita berikan. Makanya kita ini termasuk adalah penjual jasa. Maka yaitu tadi perundangan konsumen itu masuk ke kita, gitu ya. Kemudian yang kelima ini adalah memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja. Kewajibannya apa sih? Fisioterapi punya hak, pasti punya kewajiban. Kalau haknya terpenuhi, kewajibannya juga harus dilaksanakan. Yang pertama, menghormati hak pasien. Haknya apa? Mereka berhak loh memilih di siapa fisioterapi yang bisa melayani dia. Jadi kita nggak boleh memaksa, saya aja bu, nggak bisa. Makanya kita harus punya skill yang lebih dari teman-teman kita yang bisa kita tawarkan ke pasien. Kemudian yang kedua, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani. Misalnya kamu kompetensinya adalah ahlinya pediatri, kamu dapat pasien geriatri. Kamu nggak merasa mampu nih, karena selama ini yang saya dalami adalah pediatri misalnya. Jangan memaksakan diri. Sebaiknya rujuk ke teman yang dia mempunyai spesifik keahlian sebagai fisioterapi bidang geriatri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyimpan rahasia klien atau pasien. Rahasianya apa sih Bu? Mereka nggak ada rahasia. Penyakitnya itu adalah rahasia. Misalnya. Kemudian yang keempat, memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien secara baik, gitu ya. Kemudian yang kelima, meminta persetujuan tindakan fisioterapi yang akan dilakukan. Izin dulu ke pasiennya. Kemudian membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang terakhir, mematuhi standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional fisioterapi. Dalam pelayanan kita harus sesuai dengan SOP dan itu sudah diatur oleh organisasi fisioterapi. Oke, waktu pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Sudah cukup, paham semua? Paham. Oke, jadi tugas selanjutnya sebelum Ibu tutup, minta tolong untuk diresum, dibaca dulu, dibaca lagi materi ini, kemudian diresum dari Permenkes 80 ini agar lebih paham lagi. Nah, untuk hasil resumnya Ibu tunggu sampai ini ya, sebelum materi minggu depan. Kalian bisa upload di Siatu, ya, gitu. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.